Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jati Kusuma dengan NIM 212410102020 dari kelas Sistem Basta D. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Select pada DBMS PostgreSQL. Jadi ini terdapat beberapa contoh. Nah, untuk contoh pertama adalah tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, sebelumnya eh, pada DBMS PostgreSQL ini memiliki beberapa fitur ya. Jadi ini kan ada nama database. Kemudian kita buka skema bagian publik, kemudian kita buka bagian tabel. Nah, kita itu dapat melihat beberapa tabel ini. Untuk percobaan pertama, eh, kita pada materi select ini kita menggunakan select all from supplier. Kan ini kita ada tabel supplier ini ya. Nah, jika kita menjalankan ini, nah, kita akan mendapatkan isi dari tabel suppliers, mulai dari supplier ID, company name, contact name, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memilih tabel lainnya seperti tabel customer. Ini jadi semua kolom dan data akan ditampilkan. Nah, tanda bintang ini memiliki arti seluruh. Jadi select seluruh kolom dari tabel supplier. Ini juga pilih seluruh tabel dari pilih seluruh kolom dari tabel customer. Kemudian yang B, selanjutnya select sebagian dari kolom. Nah, kan kita tahu ini misal ada contoh soal, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, kita kan sudah tahu bahwa tabel produk itu kan ada banyak nih. Ada produk ID, produk name, supplier ID, kategori ID. Nah, misal ingin menampilkan beberapa kolom saja, seperti ID produk, nama produk, harga, serta stok. Nah, itu cukup menuliskan pada bagian select ya, select, kemudian menuliskan nama kolom yang ingin ditampilkan. Seperti ini, ada produk ID, produk name, unit price. Nah, unit price kan kemudian unit in stock. Unit in stock ini. Nah, jika kita jalanin, nah, yang bakal ditampilkan itu ya cuma produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock. Oke, selanjutnya ada contoh soal lagi, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Pertama kita lihat dulu keseluruhan tabel supplier itu ada apa saja. Oke, lalu kita menampilkan beberapa kolom, kita tulisin lagi nama kolomnya. Ini ada supplier ID, company name, bagian nama perusahaan itu ya, asal negara. Di sini ada country, ini ada country, dan contact name. Jadi penulisannya itu boleh secara acak ya, tidak perlu berurut dari kiri ke kanan ya. Kan ini country kan di sebelah kanan sini. Itu tidak apa-apa jika dipanggil terlebih dahulu. Kan country ini, tetapi contact name di sini. Walaupun tidak urut, maksudnya tidak terlalu urut lah, tidak urut dari kiri ke kanan itu tidak apa-apa. Kita pilih. Nah, dan ini tampilannya akan kolomnya itu akan sesuai dengan urutan yang dituliskan di sini saja. Oke, kemudian ada alias.
Nah, alias ini digunakan untuk mengganti nama kolom. Kan kalau dilihat kan ini supplier ID, nah company name kan mungkin itu penamaan di database kan. Tapi ketika kita mengquery, kita membutuhkan nama-nama yang mungkin bisa dipahami oleh orang-orang yang awam. Contohnya ini ada soal tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan. Nah, dengan nama kolom ID prod sebagai ID produk ini. Kemudian nama produk itu tetap pakai nama kolomnya, harga, diganti harga, stok barang. Nah, semua barang dari tabel produk ya. Jadi untuk tahap pertama kita melihat semua kolom yang ada di tabel produk. Kemudian kita pilih kolom-kolom apa saja yang akan ditampilkan. Kan tadi udah tahu kan harus menuliskan nama kolomnya. Dan ketika menuliskan nama kolomnya, jika ingin mengganti nama kolom tersebut, itu dikasih perintah S. Jadi produk ID, S ID, prod. Kemudian produk name, di sini saya tetap menggunakan nama kolom aslinya. Dan unit price. Nah, unit price ini kan nama asli dari kolomnya. Itu akan saya ganti menjadi harga. Kemudian ada unit in stock, itu saya jadiin namanya stok barang. Nah, ini perlu diperhatikan, kan stok barang ini ada spasi. Nah, jika ada spasi ini, perlu dikasih tanda kutip 2, tanda petik 2. Nah, jika kita jalankan, nah, produk ID, itu kan nama asli kolomnya. Jika dipakai S, ID prod. Nah, namanya akan berubah menjadi ID prod. Ini produk name kan nama asli kolomnya, tidak saya rubah, tetap. Jadi tertampil produk name, kemudian unit price saya ganti menjadi harga namanya, dan unit in stock saya jadikan stok barang namanya. Dan jika ini tidak dikasih tanda kutip, ini tanda petik 2 ya. Kita jalankan, nah ini akan error. Jadi kita memerlukan tanda petik tulisan penggantian nama kolom. Ini penggantiannya cuma itu ya, cuma untuk ditampilkan saja. Walaupun begini, ketika kita melihat lagi pada bagian produk keseluruhan, itu masih tetap asli kolomnya. Jadi S ini cuma tampilan ketika saat di query saja. Untuk contoh soal selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier. Dengan nama kolom, ini untuk yang pertama ya, ID supplier itu sesuai nama kolom asli. Dan nama perusahaan itu diganti jadi nama PS. Dan ini asal negara tetap sesuai nama kolom asli, serta kontak person ini pakai kontak person itu tetap pakai kontak person ya, dijadiin di kurung sama kayak tadi, kontak person harus dikasih spasi. Di select supplier ID tetap namanya company name jadi nama PRSA, asal kontak personnya. Ini bentuk awal, bentuk aslinya ya, keseluruhan nama tabel dan nama kolom. Kemudian ini nama dirubah. Kemudian untuk penampilan kolom itu juga bisa dijadiin satu, yaitu materinya itu penggabungan kolom.
Nah, ini ada contoh soal. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Kemudian alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Dan di sini kita diminta alamat supplier terdiri atas address, city, dan country. Dan bisa kita lihat, nah, address, city, dan country itu dia berbeda kolom. Jadi kita perlu menyatukannya. Caranya yaitu dengan menuliskan ini, kita urut dari pertama ya, tampilkan ID supplier. ID supplier, kita tulis dulu nama kolomnya. Kemudian yang kedua, nama. Oh, ini nama itu ya, nama supplier, nama company. Nah, ini company name. Kemudian pada bagian address. Nah, di bagian address ini kan kita diminta terdiri atas address, city, dan country. Nah, caranya eh, kita tulisin dulu, kita diminta apa saja. Address, kita diminta address. Nah, kita tulisin kolom alamat ini. Address, kemudian kita gunakan pipe. Ini namanya pipe, double pipe. Kemudian kita berikan tanda petik satu. Nah, kemudian ini kan kita diminta dipisahkan dengan koma. Kita kasih koma, kemudian sama dengan, agar tidak gandeng ini. Kemudian kita double pipe lagi, masukkan kolom kedua. Kolom kedua ini kan city yang diminta. Kolom kedua city. Nah, ini nama kolomnya city kan. Kemudian kita double pipe lagi, kita kasih petik satu koma sama dengan, ya sama dengannya agar tidak gandeng ya. Kemudian kita double pipe lagi, kita pilih country. Nah, jika kita jalani, nah ini kan bakal tergabung itu. Alamatnya ini 49 Gilbert Street. Country-nya apa? City-nya London, country-nya UK. Padahal kalau di supplier kan address itu cuma 49 Gilbert Street ini kan. Jadi kalau ini gandeng satu. Ini perlu diperhatikan, eh, tanda petik ini harus pakai petik satu gitu ya. Kalau pakai petik dua itu akan berbeda. Bisa. Ini kan ada bakal nggak bisa ini error ke error. Jadi harus pakai tanda petik satu. Sama halnya dengan supplier. Coba bagaimana jika alamat supplier ini kita pakai petik satu. Berhasil. Dan coba kita petik duanya kita pakai petik satu untuk nama alias. Dia akan error. Nah, jadi kalau bukan saya, kalau petik ini dibuat untuk penggabungan itu ya, penggabungan dua kolom. Terus petik dua itu untuk nama itu. Oke, untuk soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Kan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee, gitu kan. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name. Nah, ini kan ada title, titelnya ini. Kemudian
pada kolom nama itu nama lengkap, dia ingin title, kemudian first name ini, kemudian ada last name. Nah, ada tiga ini. Dan yang dipisahkan dengan spasi. Nah, kemudian untuk alamat terdiri atas address, city, dan country. Address, city, dan country. Dan dipisahkan pakai koma. Jadi yang pertama, select, kita pilih kolom kolom saja yang ingin dijadiin S. Ini kan nama lengkap ya. Yang pertama, kita panggil dulu dari yang depan, ada title, kita panggil title, kemudian double pipe, nah kita kasih titik dua, kita kasih spasi agar ada jarak antar kolomnya itu, antar isi kolomnya. Pipe, kemudian tulis kolom pada first name, kita double pipe, titik dua, kita kasih spasi di dalamnya, terus double pipe, last name, nah, lalu nama kolomnya kita aliaskan dengan nama lengkap. Begitupun dengan address, alamat lengkap ya. Kita tuliskan address-nya dulu pada kolom address ini kan ada kolom address, kita panggil, kita double pipe, kita gabungin dengan koma, spasi, terus kita double pipe, terus kolom city, double pipe, titik, koma, spasi biar ada jarak, kemudian double pipe, baik, masukin itu ke kolom country, dan semua ini akan dituliskan sebagai kolom yang bernama alamat. Jadi seperti ini. Nah, urutkan dari title, sales, representative, first name-nya Nancy, last name-nya W, S, nama pada address. Ini urutnya bisa ini ditulis kosongan. Kita kasih spasi misal gini doang, bisa cuma dia bakal gandeng seperti itu. Kita tidak memberi petik ini langsung first name itu bisa, tapi ini tidak bisa ngasih memberikan jarak gitu ya. Jadi tujuannya dikasih petik itu agar ada jarak antar isi datanya gitu. Ini kan lebih enak, ada jaraknya. Oke, untuk selanjutnya ada kolom bertipe tanggal. Nah, kita select dulu ini kan ada beberapa, dan ini ada kolom yang memiliki tipe data date ini, birthday dan akhir date. Dan ini kita ada contoh kode. Ini ya, jadi kita memilih first name ini sama ya, first name double pipe titik dua yang isinya spasi biar ada jarak, kemudian last name kita masukin sebagai kolom nama lengkap. Ini kan penggabungan kolom kan. Nah, kemudian birth date kita panggil, S tanggal lahir, kita rubah penampilan nama kolomnya menjadi tanggal lahir, birth date ini. Kita nanti pas saat penampilan nama kolomnya akan berubah menjadi tanggal lahir. Kemudian ini ada pengekstrakan, bukan pengekstra apa ya, kayak seperti ini pemanggilan sebuah fungsi now itu
kan di sini tidak ada fungsi now ya, nggak ada kolom now. Nah, ini kan tidak ada. Jadi now itu sebenarnya sebuah fungsi yang menunjukkan waktu pada saat ini. Nah, di sini kita now sekarang itu jadi sudah ada datanya gitu. Now itu waktu sekarang. Kita rubah datanya menjadi date. Tipe datanya itu date. Kemudian kita itu eh, em, menyebutkan nama day, month, dan year. Kan kemudian kita rubah menjadi karakter itu. Jadi now itu sebenarnya ada waktu saat ini yang lengkap gitu, mulai dari tanggal, tahun, bulan, hari, kemudian ada waktu sampai jam, menit, detik, itu ada di now, bakal ketampil waktu yang sekarang. Kemudian ini maksudnya kita itu mengambil pada bentuk day, month, dan year. Dalam bentuk day. Jadi yang pukul kayak jam, menit, detik itu tidak terpanggil, maksudnya tidak bakal ketampil gitu. Jadi yang ditampilkan cuma day, month, dan year. Nah, ini kan tanggal lahir yang sekarang. Ini oh ya, ini diteruskan sebagai tabel sekarang. Sunday 5 bulan Mei. Sekarang kan hari Minggu bulan Mei tahun 2022. Ini banyak sekali bentuk pemanggilan stringnya itu kan. Untuk pemanggilan format format tanggal ini misal YY, ini kan Y-nya 2, misal ini Y-nya 4, nah itu tampil sebagai 2022 dengan day ini kan nama nama hari kan dalam bahasa Inggris, misal aku pakai DD. Nah itu bakal tampil hari, tanggal, dan bentuk angka itu. Oke, soal pertama, modifikasilah contoh kode dengan merubah format tanggal menjadi bulan, bulannya ini diminta dalam bentuk angka, hari dalam bentuk angka juga, tahun dalam angka 4 digit. Saya kan tadi sempat mencoba, jadi yang dirubah itu bagian sini. Nah, day jadi mm. Ini apa? Oh, maaf. Ini kan kita diminta urutannya dari bulan. Bulan kan on gitu ya. Kalau mau angka itu kita pakai mm untuk bulan. Kemudian kita diminta hari. Hari kan kita tadi sudah mencoba pakai D ini dirubah jadi DD gitu kan. Terus kemudian ada tahun 4 angka 4 digit gitu ya. Y. Karena kita kan. Nah, ini bulan sekarang ya. Bulan Mei tanggal 29 tahun 2022. Kemudian untuk soal selanjutnya tanggal menjadi bulan angka. Kemudian hari menjadi nama, tahun tetap jadi 2 digit. Nah, kita kan tadi tahu bulan biar jadi angka kita kasih mm, hari biar jadi nama nggak Sunday, Monday, Tuesday, pakai bahasa Inggris itu kita pakai day, format day. Kemudian tahun angka 2 digit, angka 2 digit pakai i aja. Nah, sini kan kelihatan bulan 5 hari Sunday, kemudian tahunnya 2022. Kemudian pada tanggal ini kita juga bisa untuk menghitung kita dari selisih tanggal ini. Misal, jadi ini ada contoh ya. Nah, ini kan semua kolom di tabel employees. Kita select first name, double pipe,
T2 dengan isi spasi untuk memisahkan, biar untuk memberi jarak, dan double pipe, last name, nama lengkap, ini kan penggabungan kawan, kemudian birth name, birth date, tanggal lahir, sama lah. Nah di sini ada yang baru nih, ada fungsi age. Age itu merupakan sebuah fungsi untuk mengurangi tanggal gitu ya. Jadi kan kita tahu ada now. Nah, dan now ini fungsi yang tadi yang menunjukkan waktu sekarang. Birthday itu ya, tampil. Kan udah ada datanya. Dan as usia. Kemudian kita menggunakan, kemudian untuk selanjutnya ya, kolom selanjutnya kita ada koma. Untuk kolom selanjutnya kita mengekstrak dari age, now, birth date. Nah, kita ambil tahunnya. Jadi sistemnya fungsi age itu ya, parameter pertama itu dikurangi dengan tanggal parameter kedua. Ini bentuknya tanggal kan. Jadi ini akan dikurangi dengan ini. Fungsi now akan dikurangi dengan iya, tanggal lahirnya 19/8 bulan 12 eh, eh, apa tanggal 8 ya. Nah, usianya sekarang saat ini itu dia umurnya 73 tahun, 5 bulan, 21 hari. Ini ada jamnya, jam, menit, hingga detik. Nah, itu fungsi age ya. Kemudian kita ada ekstrak. Nah, ekstrak ini untuk mengambil sesuatu, mengambil sebuah format saja. Misalnya ini kan ada ekstrak year. Jadi yang dipakai itu cuma year-nya doang. Dari from age, nah ini kan sama dengan ini. Ini jadi kalau kita ekstrak, kita ambil tahunnya saja. Ini cuma 73 tahun. 70 tahun. 84 ini yang month, day, dan jamnya ini nggak tertampil, cuma tertampil tahunnya saja. Nah, ini ada contoh soal. Oke, select tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Jadi, select employee ID, select all from employees. Kita ambil ini dulu semua tampilnya, lebih mudah menuliskan. Employee ID, ini birth date, ini lahir date, ini age, usia saat masuk perusahaan. Nah, usia saat masuk perusahaan itu kita kan udah tahu kalau fungsi age itu kan tanggal. Ini yang di depan parameter, yang depan ini dikurangi yang belakang, khusus untuk tanggal ya, tipe data tanggal. Nah, jadi hire date ini kita masukin pertama, tanggal dia masuk, dikurangi tanggal dia lahir. Nah, dengan demikian kita mendapatkan usia pada saat dia masuk kerja. Nah, kita akan nah, age 43 tahun. Jadi umur dia saat masuk kerja, pertama kali masuk kerja, hire date dia diangkat sebagai pekerja itu pada umur 43 tahun. Kemudian tampilkan untuk soal kedua ya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. ID pegawai, kemudian tanggal mulai kerja atau bisa dikatakan hire date, kemudian tanggal sekarang. Nah,
tanggal sekarang kita bisa menggunakan ini ya, format ini, tanggal sekarang. Kita kan bisa buat DD tadi kan, hari dalam bentuk angka, itu bulan dalam bentuk angka, terus Y, 4 ini berarti tahunnya dalam digit 4 angka ya. Kemudian kita tuliskan dalam tabel tanggal sekarang, TGL underscore sekarang. Kemudian serta masa kerja sampai saat ini. Jadi kan dia awal bekerja kan dulu sampai saat ini. Jadi kita pada saat ini kan kita bisa menggunakan fungsi now untuk menunjukkan waktu sekarang, dikurangi hire date, waktu yang dulu itu. Kemudian ditulis as masa aktif, dan perlu diperhatikan kalau ada spasi harus dikasih tanda titik. Ya, masa aktifnya sudah 30 tahun, berarti telah 30 tahun bekerja, 9 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam juga ada. Selanjutnya, eh, ini hanya percobaan saya ya, biar biar untuk menghilangkan rasa ya, lebih aja. Jadi yang tanggal apa pukul-pukul tadi saya hilangkan. Jadi sedikit ribet tapi ya, sedikit percobaan dari saya. Kemudian untuk selanjutnya adalah perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau uh, kolom itu bisa disatuin, sehingga kita juga bisa melakukan interaksi antar kolom gitu, memberikan interaksi. Bukan memberikan interaksi ya, kita query mengambil data itu, kita juga bisa melakukan sebuah data yang kita ambil, bisa kita manipulasi dengan kolom yang lainnya juga gitu. Jadi misalnya ini kita langsung aja tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price. Oke. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order kita. ID, quantity, unit price. Nah, di sini dituliskan quantity dikali unit price. Quantity dikali unit price ini ya. S total harga. Jadi kalau kita run quantity unit price, ini tabel kolom total harga itu merupakan hasil dari quantity dikali unit price. Nah, oke, untuk soal selanjutnya, kalau semua produk ini uh, tampilkan ID produk, harga per unit atau unit price, kemudian jumlah yang sedang dipesan, units on in order, kemudian serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Oke, pertama kita menuliskan produk ID, ini harga per unit, unit price, dan jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan. Ini maksudnya barang yang dipesan itu total nilainya berapa sih? Nah, kita bisa dapetin dari unit price dikali unit on order. Jadi harga per unitnya dikali unit yang di order itu berapa. Nah, itu bakal ketemu harga total barang yang dipesan. Order 0, price kan 18, tapi yang nggak ada order, berarti harga total barang dipesan 0. Nih,
unit price-nya 19, units on order-nya 40, dikali 760 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada order by. Nah, order by ini digunakan untuk mengurutkan data ya. Jadi semisal ini, tampilkan semua nama produk dan jumlah di order. Bentar. Ini dulu. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Nama produk dan jumlah yang diorder. Needs on order. Kemudian ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, itu kita pertama select column yang akan ditampilkan. Product name dan units on order. Ya. Kemudian kita ambil dari tabel produk, ini kan tabel produk semuanya ini kan berada di tabel produk. Kemudian kita order by, kita urutkan berdasarkan units on order. Berdasarkan units on order. Nah, ini ASC artinya itu ascending. Ascending itu dari terkecil ke terbesar. Jika kita kan, nah, ini units on ordernya kan 00 paling sedikit lah. 0 ada yang kesan baru kita bawah. Nah, ini mulai ada 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20 hingga yang terbesar berada di bagian paling bawah. Urutkan berdasarkan. Oke, untuk soal selanjutnya tampilkan last name, first name, last name, first name, dan lama bekerja dari employee. Lama bekerja. Oh, lama bekerja kan tadi kita menggunakan fungsi age gitu ya untuk mengurangi tanggal sekarang hingga tanggal dia mulai bekerja itu untuk memperoleh lama bekerja. Kemudian terurut berdasarkan huruf depan nama belakang. Jadi huruf depan, huruf huruf depan pada nama belakang. Nama belakang itu kan last name. Jadi last name huruf paling depan. Nah, jadi seperti ini D, V, L. Nah, nanti diurutkan berdasarkan huruf pertama ini. Nah, caranya kita panggil dulu last name, kemudian first name, dan lama bekerja menggunakan fungsi age itu ya, fungsi age, kemudian memanggil now dikurangi dengan higher date s lama bekerja from tabel employees, ini kan semua tabel employees, kemudian diurutkan berdasarkan last name descending. Descending itu dari kan descending itu dari besar ke terkecil. Kalau ascending itu kecil terbesar, descending besar ke kecil. Sebagai getaran. Nah, kita lihat kan kita lihat descending berdasarkan tabel last name descending terbesar ke terkecil. S P kalau secara abjad kan P Q R S, S kan paling belakang, tetapi itu kan berarti S itu yang paling besar gitu ya kalau dihitung secara angka 1, 2, 3 A B C D gitu. S itu kan paling besar, makanya kan P Q R S S-nya ditampilkan di atas sendiri urutan pertama, dan P L K F sini semakin ini sampai B, ini kan paling mudah, huruf mudah. Jadi 1, 2, 2 ke bawah sendiri, artinya ini dari besar ke terkecil. Dan kalau kita langsung menggunakan berdasarkan string kan name bentuknya karakter variant, langsung dia bakal mengungkapkan berdasarkan huruf pertama. Kemudian kita bisa melakukan
Materi selanjutnya ada sorting 2 kolom. Jadi, misal kita select produk. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Oke. Nama produk, produk name. Harga, unit price. Nah, price. Dan harga yang diberikan diskon. Nah, harga yang diberikan diskon itu bisa menggunakan rumus sederhana ya. Tinggal unit price dikali 0,25 S harga diskon 25%. Ini dikasih kurung ya karena ada, dikasih petik 2 karena ada spasi. Kemudian from produk. Nah, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Ini kan ditampilkan yang ini berdasarkan produk name ascending ini. Kan kita diminta tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, ini bisa ya. Maksudnya tidak bisa dua-duanya langsung. Karena diurutkan kan ya berarti ya hanya ada satu acuan gitu. Jadi ya sistem ini akan melakukan yang pertama ini, kondisi yang pertama ini. Berdasarkan produk name ascending. Nah, jadi diurutkan pada A, B, C, D. Dan unit price-nya itu tidak apa maksudnya tidak berdasarkan unit price karena unit price ini ditulis di belakangnya ini. Coba kita pindah ya yang sini, kita run. Nah, dia akan menampilkan berdasarkan uh, harga termahal descending kan dari besar ke kecil. Ini dilakukan ini yang pertama dulu, dan produk name kan ascending kan yang nggak dibaca sama sistem. Dia hanya bisa salah satu saja untuk dijadikan acuan. Oke, sekian penjabaran tugas untuk materi select dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.